Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan hari ini, eh, saya akan menjelaskan ya eh, tentang radio, tentang konten ataupun program radio, dan juga tentang strategi bagaimana mengemas dan membuat program radio. Ya. Materi ini adalah kelanjutan dari materi minggu lalu, di mana kita minggu lalu sudah membahas tentang apa saja karakteristik radio, kemudian apa lagi minggu lalu tentang manajemen radio, ya, struktur organisasi, dan kemudian juga kita sudah membahas tentang bagaimana sistem radio di Indonesia. Ya, ada tiga kan ya waktu itu, radio komersil, radio penyiaran publik, sama radio komunitas. Nah, jadi materi hari ini adalah kelanjutan dari yang minggu lalu. Baik, teman-teman, langsung saja saya akan share materinya, akan tunjukkan PPT-nya. Oke, ini dia tentang produk dan strategi program radio. Baik, pertama tentang bagaimana perencanaan program, ya. Sama seperti membuat konten untuk media lainnya, ya, baik itu televisi maupun juga media cetak misalnya. Ketika membuat sebuah program siaran radio, tentu juga semuanya berawal dari ide, ya. Dan ide itu kemudian yang dibikin menjadi sebuah konsep acara. Nah, ide itu bisa datang dari mana saja, ya. Bisa dari hasil obrolan dengan teman, bisa dari hasil pengalaman selama ini, atau bahkan mungkin ide sebuah program itu lahir ketika kita nonton program radio dari TV kompetitor, radio kompetitor misalnya. Ya, bisa saja dari situ, kemudian kita modifikasi sehingga tampil berbeda. Jadi nggak menciplak gitu ya. Kalau menciplak kan tentu itu melanggar namanya melanggar etika dan juga melanggar hak cipta. Nah, jadi ide bisa datang dari mana saja, dan kemudian ide itulah yang kemudian di format dibikin dalam sebuah konsep acara. Ya, biasanya kalau misalnya ada seorang produser yang punya ide, dia bikin konsep dalam bentuk proposal. Nah, di dalam proposal itu akan dijabarkan gitu ya, secara lebih detail apa saja misalnya materi acaranya, bentuknya seperti apa, kemasannya seperti apa, presenternya atau penyiarnya siapa, dan seterusnya. Jadi itu disajikan dalam sebuah proposal untuk kemudian dibahas, uh, di, dibahas secara bersama-sama apakah memang itu layak atau tidak, kira-kira gitu. Nah, tentu akan ada banyak tahapan gitu ya, untuk bisa menjadikan sebuah ide itu sampai berhasil menjadi sebuah program acara yang disiarkan di sebuah stasiun radio tertentu. Nah, tahapannya apa saja? Di sini kalau saya mengutip dari buku yang ditulis oleh Mas Duki, dia menjelaskan ada 7 tahapan, yaitu planning, collecting, writing, vocal recording, mixing, on air, dan evaluation. Jadi ini tahapan sebuah program yang tadi ketika sudah ada ide tadi itu kemudian sudah disetujui, dan kemudian bagaimana tahapan berikutnya sampai akhirnya program itu on air atau tayang gitu ya. Nah, yang pertama tentu adalah planning, ya. Di sini planning adalah tahapan di mana tahapan perencanaan gitu ya. Biasanya akan melalui banyak brainstorming, ya, diskusi dengan orang-orang yang memang terlibat dalam sebuah program, misalnya itu tim kreatif, ya, produsernya atau mungkin asisten produsernya, dan mungkin bahkan manajer programnya gitu ya, terlibat semuanya.
untuk menentukan apa nama acaranya, kemudian siapa sih target pendengarnya, ya, segmen audiensnya siapa, itu juga harus ditentukan gitu ya ketika kita mau membuat sebuah program. Kemudian juga bagaimana dengan penempatan jam siarnya, apakah akan disiarkan pada pagi hari, siang hari, atau mungkin malam hari. Kemudian sumber materinya dari mana, termasuk juga musiknya, durasinya berapa lama, biaya produksinya, kru yang terlibat, siapa saja, dan seterusnya. Jadi itu disajikan semuanya ke dalam masuk ke dalam tahapan planning, yang biasanya itu adalah outputnya dalam bentuk proposal program. Nah, kemudian adalah tahapan collecting. Ketika misalnya program itu sudah disetujuin, gitu ya, dalam sebuah rapat, maka sudah disetujuin, dan maka berikutnya adalah tahapan collecting, yaitu mencari dan mengumpulkan materi-materi yang dibutuhkan untuk program itu sendiri. Misalnya apa? Misalnya materi musiknya seperti apa, siapa narasumbernya kalau memang program itu akan menghadirkan narasumber, kemudian sumber materi untuk diobrolin atau disampaikan oleh penyiar, tentu itu butuh riset, ya, butuh pendalaman lagi, gitu kan. Nah, itu semuanya dilakukan di dalam tahapan collecting, ya. Nah, kemudian adalah writing. Ketika tadi sudah terkumpul semua materi-materi yang ada, maka kemudian itu diramu, gitu ya, diramu, diolah untuk kemudian dibikin semacam kategori-kategori atau dibikin klasifikasi agar untuk memudahkan bagi produser atau bagi penyiar ketika mereka nanti sudah mulai on air. Ya. Nah, tentu setiap materi-materi itu akan dibikin klasifikasinya dan kemudian ditulis dalam bentuk skrip gitu ya, dan itulah yang akan menjadi pedoman baik itu oleh produser maupun oleh operator, penyiar, dan seterusnya ketika mereka sudah mulai melakukan operasi atau produksi program itu sendiri. Nah, tahapan berikutnya adalah vocal recording. Di sini tentu sudah masuk ke dalam tahapan produksi, ya, rekaman suara penyiarnya ataupun tahapan di mana memang sudah mulai recording. Nah, setelah selesai proses recording, maka tahapan mixing berikutnya. Ya, setelah selesai nih produksinya, sudah jadi materinya, tapi kan masih mentah ya. Tentu ada proses mixing di situ, ada tahapan editing di situ. Ya, misalnya mixing itu menggabungkan materi vocal presenter dengan musik atau dengan natural sound yang lain, gitu kan, supaya materi ataupun konten program itu menjadi lebih enak, lebih menarik, lebih atraktif gitu ya. Karena bagaimanapun ketika kita bicara radio, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, karakteristiknya itu adalah salah satunya adalah bahwa radio itu adalah theater of mind, gitu kan. Bagaimana kita menyajikan konten dalam bentuk suara, tapi mudah dipahami oleh pendengar, dan situlah bagaimana kita bisa membayangkan bahwa ketika orang mendengarkan konten kita, mereka bisa berimajinasi, bisa membayangkan seperti apa sih yang kita sampaikan itu. Nah, tentu itu bukan pekerjaan yang ringan, butuh butuh rapat, butuh brainstorming yang detail, sehingga tujuan ataupun keinginan dari program itu menjadi tercapai. Dan ketika mixing sudah selesai, semua sudah jadi materinya, maka tinggal penayangan. Ya, ini asumsinya adalah sebuah program yang bukan live, ya. Jadi melainkan program yang direkam ataupun taping. Nah, setelah selesai, maka berikut adalah evaluasi. Evaluasi tentu akan membahas apa saja kekurangan program itu, apa kelebihannya, untuk kemudian diperbaiki dalam episode berikutnya. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh seorang produser atau oleh orang-orang yang terlibat dalam sebuah program ketika mereka membuat sebuah program? Apa yang harus dipikirkan supaya program mereka berhasil? Kira-kira gitu ya. Nah, tentu yang pertama adalah sesuaikan materi dengan kebutuhan pendengar. Apa sih kebutuhan pendengar kita? Nah, untuk tahu apa yang mereka inginkan, ya, tentu kita harus tahu juga siapa target pendengar kita.
Apakah target pendengar kita itu misalnya adalah anak-anak, atau remaja, atau dewasa, atau perempuan misalnya, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah menetapkan siapa target audiens kita, maka kita akan riset lagi untuk mengetahui apa yang mereka sukai, apa yang mereka butuhkan, konten seperti apa yang mereka inginkan untuk mereka dengarkan di radio. Tentu itu harus benar-benar butuh riset yang kuat sehingga kita bisa menyasar segmen audiens kita dengan tepat. Nah, setelah itu baru kemudian kemasan acaranya yang interaktif dan memikat. Tentu saja ini bagaimana kontennya disajikan dengan cara yang memang benar-benar menarik, interaktif tentu gitu kan, dan bagaimana kontennya itu bisa membuat orang jadi mau dengerin dan mau terlibat dalam program itu. Ya, tentu itu menjadi tugas tugas bersama antara tim kreatif, produser, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pemanduan yang kreatif, melibatkan bintang atau artis. Nah, ini juga salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan oleh stasiun radio dengan mengundang tokoh, mungkin influencer, artis, atau siapapun ya yang memang bisa mengundang perhatian atau ketertarikan dari audiens kita. Ya, tentu ini juga harus dipikirkan siapa yang akan bisa menjadi magnetnya dalam program itu sehingga orang mau dengar. Ya, tentu ini juga menjadi hal yang penting. Kemudian penempatan waktu siaran ini juga, tentu ini tadi sudah dalam menempatkan waktu siaran itu tentu sudah kita pertimbangkan siapa tadi segmen audiensnya. Ya, kenapa? Karena ketika kita tahu siapa segmen audiensnya, maka kita juga tahu di jam berapa mereka biasanya dengerin radio. Misalnya, kalau kita segmennya adalah ibu-ibu, ibu rumah tangga, tentu akan lebih pas siaran itu, program itu akan disiarkan di jam pagi hari, ya antara jam 9 atau jam 8 atau jam 10. Ketika misalnya ibu-ibu itu sedang memasak, sedang berada di dapur, bisa saja dia masak sambil dengerin radio, betul kan? Jadi jangan sampai targetnya adalah ibu-ibu, tapi kita tayangkannya misalnya jam 10 malam. Misalnya kan tentu dia udah tidur, ya, atau memang jam 10 malam itu lebih banyak didominasi oleh remaja atau mungkin laki-laki gitu ya. Itu jadi penempatan waktu siang itu juga mesti dipikirkan dengan tepat, jangan sampai salah, sehingga memang sesuai dengan audiensnya. Dan yang kelima, interaksi atau partisipasi pendengar yang besar. Ini adalah salah satu karakteristik dari radio. Ya, zaman sekarang gitu kan, bahwa radio tentu harus bisa membuat sebuah program yang interaktif, mengundang penonton untuk ngomong, mengundang pendengar untuk bicara, gitu kan. Mereka mau ngomong dan terlibat dalam program itu. Itu juga hal yang kunci yang harus dipikirkan. Jadi 5 hal ini kalau dilakukan oleh produser atau siapapun yang terlibat dalam sebuah program, ya, dengan mengikuti 5 hal ini benar-benar secara detail, secara teliti, kemungkinan sebuah program itu akan bisa berhasil. Nah, ini klasifikasi waktu siaran, ada prime time dan ada regular time. Nah, kalau prime time tentu adalah waktu utama, di mana memang di jam itu banyak sekali pendengarnya. Nah, kalau di radio biasanya prime time itu adalah pagi hari dan sore hari. Pagi itu antara jam 6 atau jam 7 sampai jam 9. Kenapa? Karena di jam itulah orang banyak berada di jalan. Mereka di mobil atau di kendaraan bisa dengerin radio. Atau sore hari, ketika mereka pulang kerja, sama gitu ya. Kalau untuk kota-kota, kota besar misalnya, mungkin prime time-nya itu adalah pagi dan sore hari, gitu kan. Tapi kalau untuk letak geografisnya mungkin di desa atau di kota yang tidak terlalu besar, gitu kan, mungkin beda lagi. Jadi mereka prime time-nya adalah malam hari, gitu kan. Karena mereka biasanya beraktivitas tidak menggunakan kendaraan, tidak menggunakan apa namanya, ya, kendaraan yang untuk bisa dengar radio dan seterusnya. Kemudian dua konsep metode siarnya ada dua, yaitu siaran sendiri atau one man show
atau siaran berdua atau lebih atau berpasangan. Ini bisa dilakukan. Biasanya yang sering saya dengar kalau untuk prime time ya pagi atau sore itu di radio-radio di Jakarta itu biasanya dengan berdua atau bahkan bertiga. Gitu. Kenapa? Karena mungkin kalau berdua atau bertiga itu siarannya jadi rame, ya. Penyiarnya jadi lebih bisa menghidupkan suasana, ya. Sementara kalau sendirian ya mungkin hanya tentu tidak seheboh 2 atau 3 orang. Nah, siaran sendiri atau one man show itu biasanya untuk program-program tertentu yang bukan prime time. Ya. Oke, berikutnya bentuk produksi acara radio ada on air dan ada off air. On air itu adalah langsung dari ruang siaran tanpa edit, itu disebut sebagai on air. Ada juga yang off air, ini berarti direkam, dilakukan di ruang produksi atau bahkan mungkin di luar ruang produksi. Yang penting direkam dan kemudian diedit dan untuk kemudian disiarkan. Oke, secara garis besar siaran radio terbagi dua, yaitu personal touch atau personality, atau yang kedua adalah DJ style atau disc jockey. Apa itu personal touch? Yaitu format siaran yang mengandalkan personality dan wawasan penyiarnya untuk menghibur. Jadi, di sini kalau pakai personal touch itu berarti yang lebih dominan itu adalah si penyiarnya, gitu ya. Dia benar-benar mengandalkan personality-nya, ya, mengandalkan benar-benar bagaimana kemampuan dia untuk memberi hiburan, memberi humor, apapun lah itu, ya, ngomong apapun, komentar-komentar dan seterusnya. Jadi itu yang seperti itu berarti dia menggunakan pendekatan personalitas. Sementara kalau yang DJ style atau disc jockey style, yaitu format siaran yang mengandalkan lagu, mengerangkai lagu. Jadi ini biasanya penyiar itu cuma sekedar di tengah-tengah antara lagu, ngomong sebentar, kemudian putar lagi lagunya. Oke, jadi lebih banyak siaran lagunya, gitu kan. Beda dengan personalitas tadi yang lebih dominan si penyiarnya yang ngomong dan menghidupkan suasana. Oke, kemudian kalau kita bicara jenis dan gaya siaran, ada 3 ya secara garis besar ya. Secara umum atau secara garis besar ada 3 siaran radio atau 3 kategori. Yang pertama adalah siaran artistik. Ya, siaran artistik berarti adalah siaran hiburan yang selama ini mungkin lebih banyak porsinya dipakai di radio di Indonesia. Nah, kalau siaran artistik itu berarti adalah program-program musik, drama, lagu, kuis, dongeng, dan seterusnya. Itu adalah contoh siaran artistik. Kemudian ada juga siaran jurnalistik atau informasi. Nah, di sini tentu adalah program berita, ya, baik itu breaking news, paket berita, feature, dokumenter, dan seterusnya, atau bahkan talk show. Nah, itu adalah contoh dari siaran jurnalistik. Dan yang ketiga adalah variety show. Variety show itu adalah kombinasi ya dari artistik dan jurnalistik. Jadi satu program itu di dalamnya bisa macam-macam. Itu disebut sebagai variety show. Misalnya di dalamnya ada acara kuisnya, ada game show-nya, ada wawancaranya, ada minta lagunya, ada wawancara dan seterusnya. Ya, jadi itu apa namanya contoh dari variety show. Berikutnya ini contoh program jenis program ya. Mungkin teman-teman yang biasa atau pernah dengar radio pernah dengar program ini namanya Salah Sambung. Ya, ini menurut saya ya adalah contoh dengan personal touch gitu ya, karena di sini penyiarnya waktu itu Kemal, TJ dan Dias itu benar-benar mengandalkan mereka untuk bisa membuat suasana program gitu ya, dengan gaya mereka yang konyol, lucu dan seterusnya. Tentu itu sangat menarik untuk didengarkan. Ya, Salah Sambung. Atau contoh lainnya juga Tauco, ini di Jack FM ya.
Um, Mungkin kita bisa coba dengarkan ya, sekedar contoh program Tauco ini seperti apa sih gitu ya. Ini juga contoh dari personal touch, dari bagaimana kemampuan si penyiarnya untuk bisa membawakan sebuah program dengan menarik dan memikat gitu ya. Oke, ini dia. Kita play. Oke, tadi itu contoh ya program Tauco. Saya nggak tahu ini programnya masih ada atau nggak sekarang. Soalnya tadi itu programnya udah dari kapan ya. Oke, itu apa contoh aja salah satu konten atau program radio yang pagi hari ya. Dan memang pagi hari itu memang biasanya adalah program-program unggulan dari stasiun radio tertentu. Karena memang di jam itulah adalah prime time-nya. Ada juga program yang sayang yang tayangnya malam-malam ya. Namanya Nightmare Side. Ini di Ardan, Bandung. Saya juga nggak tahu apakah masih ada sekarang, jam 10 sampai jam 12. Kenapa malam? Karena memang isinya tentang cerita-cerita di daerah-daerah angker,
pengalaman mistis gitu ya. Teman-teman nanti bisa klik contohnya di sini, saya sudah kasih linknya, jadi silakan di ini kalau mau dengar. Ya. Jadi ini memang segmennya adalah orang dewasa yang memang tentu kalau dengerin yang mistis, yang horor lebih ini kan kalau malam hari gitu ya. Nggak cocok kalau misalnya dengerin pagi ataupun siang hari. Ini juga contoh di Prambors ya, Desta and Gina in the Morning. Tapi kayaknya Desta udah nggak ada lagi di situ ya. Ini sudah keluar kayaknya. Nah, dalam program dialog di sebuah radio ya ada 3 bentuknya. Ya, 3 bentuk perbincangan yaitu one on one show, ada yang bentuk panel discussion, ada juga yang bentuk call in show. Apa bedanya? One on one show itu adalah perbincangan saat penyiar dan narasumber mendiskusikan satu topik dengan 2 posisi mikrofon terpisah di ruang studio sama. Jadi ada satu orang lawan satu gitu ya, ada penyiar, ada narasumbernya. Sementara kalau panel itu banyak narasumbernya. Kalau tadi one man tadi, one show tadi itu ada 1 orang, kalau panel itu narasumbernya bisa 2, bisa 3, atau bisa lebih bahkan, tergantung dari kebutuhannya. Nah, sementara yang call in show yaitu perbincangan yang melibatkan telepon dari pendengar juga. Jadi selain wawancara dengan narasumber di studio, tapi juga biasanya melibatkan pendengar di rumah ataupun yang pendengar dimanapun lah gitu ya. Itu disebut sebagai call in show. Ini contoh one on one show ada di radio. Teman-teman juga bisa nanti kalau ingin dengar contohnya ketika ada perdebatan antara Kamal Rashid dengan Adina Pitpulu waktu itu. Itu contoh, sekedar contoh aja. Kemudian iklan radio, ya. Sekarang kita bicara iklan. Bahwa iklan di radio itu ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah ad-lib, yang kedua adalah spot, dan yang ketiga adalah program khusus. Apa itu ad-lib? Ad-lib itu adalah materi iklan yang dibacakan oleh si penyiarnya. Jadi kadang-kadang kalau kita dengerin program radio gitu kan tiba-tiba penyiarnya bisa menyisipkan kata-kata ataupun kalimat yang sifatnya promosi sebuah produk atau apapun lah itu, ya itu disebut sebagai ad-lib. Kemudian spot ini adalah bentuk iklan yang biasa yang kita dengar, ya ditayangkan terpisah dari program. Itu sama kayak semacam kalau di TV commercial break gitu ya. Yang commercial break itu adalah waktu di mana menayangkan semua iklan-iklan. Nah, spot itu adalah iklan yang durasinya biasanya standarnya adalah 30 sampai 60 detik. Dan yang ketiga adalah program khusus. Nah, di sini biasanya sebuah program itu akan disponsori oleh suatu produk tertentu. Jadi iklan itu sudah include ke dalam programnya. Ya, ini juga iklan yang biasanya muncul di radio. Tentu selain ini menurut saya masih ada ya bentuk-bentuk lain ya, karena kita tahu sekarang kan perkembangannya, terutama perkembangan teknologi radio kan sangat berubah gitu ya. Bisa jadi ada bentuk-bentuk lainnya yang muncul tentang radio tadi itu, tentang iklan tadi itu. Ada juga jingle radio, ya ini gabungan musik dan kata yang mengidentifikasi keberadaan sebuah stasiun radio. Jadi kalau kita dengar radio kan tentu ada tuh jingle-nya ya, yang isi itu musik ataupun kata-kata yang disampaikan. Itu semacam menjadi ciri khas atau identitas dari stasiun radio itu sendiri. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempromosikan keberadaan radio. Ya, di tengah masyarakat ketika misalnya orang dengar radio, selalu tuh dikasih waktu setengah jam sekali, atau misalnya transisi antara pergantian program, selalu akan ada jingle-jingle radio itu. Yang tujuannya tentu saja untuk mempromosikan konten ataupun radio itu sendiri. Nah,
Jingle itu ada 3 bentuk. Jingle untuk stasiun radio, yang tadi itu radio expose, atau juga jingle untuk acara radio, dan jingle untuk penyiar radio. Oke, berikutnya. Nah, ada juga infotainment ya teman-teman ya. Jadi infotainment itu nggak cuma di program televisi, tapi infotainment itu juga bisa muncul dalam bentuk program di radio. Infotainment itu adalah singkatan dari information dan entertainment, yang berarti adalah kombinasi siaran hiburan dan siaran berita, ya, informasi dan entertainment. Jadi bagaimana mengemas sebuah berita disajikan secara menghibur, itu disebut sebagai infotainment. Nah, ada 3 bentuk infotainment radio yang populer di Indonesia. Ada info entertainment, ada infotainment, ada information, dan entertainment. Nah, ini bedanya apa? Kalau info entertainment itu penyampaian informasi dari dunia hiburan dengan diselingi pemutaran lagu. Itu info entertainment. Jadi di tengah-tengah itu ada informasinya. Ada juga infotainment, ini penyampaian informasi, promosi, dan sejenisnya dari dunia hiburan yang topiknya menyatu atau senada dengan lagu-lagu itu. Itu juga disebut sebagai infotainment. Yang ketiga adalah information dan entertainment. Sorry. Di mana di situ adalah sajian informasi, khususnya berita-berita aktual, dilengkapi oleh perbincangan yang kadang-kadang juga diselingi oleh pemutaran lagu. Gitu ya. Jadi itu disebut sebagai information dan entertainment. Nah, ini kita sampai ke bagian akhir sedikit lagi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhitungkan sebelum memutuskan atau memproduksi sebuah program, atau bahkan mengakuisisi atau membeli sebuah program, atau bahkan menempatkan jam siaran, gitu ya. Apa saja itu yang harus diperhatikan? Sorry, ini suasana puasa agak-agak ini bikin ngantuk ya. Oke, kembali lagi ke ini teman-teman, sorry. Yang pertama adalah persaingan, yang kedua adalah ketersediaan audiens, yang ketiga adalah kebiasaan audiens, dan yang keempat adalah aliran audiens. Ini penting sekali harus dipikirkan atau dipertimbangkan oleh para pemangku program, gitu ya. Yang pertama adalah persaingan. Kalau kita mau naruh program tertentu di jam tertentu, kita harus pikirkan, harus lihat radio yang lain, terutama radio kompetitor kita, di jam itu nayangin program apa. Nah, dengan kita tahu seperti itu, maka kita bisa menghitung gitu ya, kemungkinannya, bisa menghitung kekuatan kita seperti apa. Kalau misalnya di jam yang bersamaan ada program yang populer sekali di stasiun radio tertentu, maka kita harus pikirkan lagi nih, benar nggak kita punya program baru akan ditaruh di jam itu, kuat nggak untuk bersaing dengan program itu? Ya, kalau misalnya nggak kuat, tentu kita harus pindahkan di jam yang berbeda. Atau kalau memang kita yakin itu kuat untuk bersaing, ya silakan ditaruh di jam yang bersamaan dengan program unggulan dari stasiun kompetitor. Jadi bisa saja seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketersediaan audiens. Ini juga harus dipikirkan, di jam berapakah audiens itu yang kita sasar itu ada. Kalau kita mau menyasar audiens itu remaja, tentu kita harus taruh di jam-jam yang memang remaja itu dengerin radio. Ya, jadi kita harus pikirkan ketersediaan audiens itu di jam berapa. Ya, kita sesuaikan gitu ya. Nah, ini tentu butuh riset dan pertimbangan yang detail, yang cermat, supaya nggak salah. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan audiens. Apa sih kebiasaan? Ini menyangkut bagaimana karakter ataupun perilaku audiens kita. Ya, ini tentu juga butuh riset yang mendalam ya teman-teman ya. Makanya kadang-kadang ada beberapa radio yang memang kuat secara finansial, mereka selalu bikin riset untuk mengetahui karakter audiens mereka. Untuk apa? Supaya mereka bisa tahu audiens itu sukanya apa, pengennya kayak apa gitu ya. Nah, ini juga dengan mengetahui habitnya penonton, seperti apa mereka mendengarkan, perilakunya seperti apa, caranya seperti apa, pakai platform apa dan seterusnya, itu tentu harus diketahui sehingga kita bisa memutuskan seperti apa format acaranya dan seterusnya. Dan yang keempat adalah aliran audiens. Ini juga
Ketika kita taruh di jam 10 pagi misalnya, nah di jam 8 atau jam 9 pagi itu mereka pendengarnya apakah akan dengerin radio atau mungkin mereka akan matiin radio. Ya, jadi kita harus mengetahui juga aliran audiensnya. Ya, dengan begitu kita akan tahu program itu akan tayang di jam berapa, menyesuaikan dengan audiensnya itu sendiri. Ya. Jadi 4 hal ini juga mesti harus dipikirkan dengan matang oleh para pengelola program radio sehingga programnya bisa berhasil menjangkau audiens yang diinginkan. Nah, berikutnya adalah ketertarikan audiens, ketertarikan pemasaran iklan, anggaran, dan ketersediaan program. Ini juga menyangkut bagaimana kita juga harus melihat bagaimana audiens kita, terus pemasang iklannya, apakah memang cocok dengan program yang kita tawarkan, ya, apakah memang sesuai dengan audiens yang diinginkan dari pemasang iklan itu, termasuk juga anggarannya. Anggarannya benar-benar harus dihitung dengan cermat dan ketersediaan programnya. Ini tipologi pendengar radio, ini juga hal menarik teman-teman. Masih menyangkut tentang tadi karakter ataupun perilaku audiens kita, bahwa ternyata ada 4 tipe penonton atau pendengarnya. Yang pertama adalah pendengar spontan, yang kedua adalah pendengar pasif, yang ketiga pendengar selektif, dan yang keempat adalah pendengar aktif. Pendengar spontan itu adalah pendengar yang kebetulan, jadi dia nggak rencana denger radio, tapi karena kebetulan ada siaran radio dia dengerin, itu spontan. Kalau yang pasif, dia hanya sekedar dengerin aja, ya, mengisi waktu luang, menghibur diri, dengerin radio, udah. Kalau selektif, ini biasanya orang yang memang sangat selektif ya, memilih-milih mengganti-ganti channel radio apa, lagu apa, dan seterusnya. Jadi benar-benar ini adalah orang yang memang harus agak susah ya, dia nggak loyal terhadap program tertentu. Jadi benar-benar harus kerja keras untuk bisa mengetahui, untuk menarik perhatian mereka. Dan yang keempat adalah pendengar aktif, di mana mereka biasanya suka berinteraksi, nelpon, merespon pertanyaan yang disajikan oleh penyiar misalnya, dan seterusnya. Itu adalah contoh pendengar aktif. Nah, ini adalah pendengar-pendengar tipologinya yang mungkin harus dipikirkan juga oleh para pengelola program. Ini terakhir, teman-teman, kita perkembangan teknologi sekarang kan melahirkan yang namanya radio online atau radio streaming dan bahkan radio digital. Nah, radio streaming itu adalah layanan penyiaran radio yang ditransmisikan melalui internet. Jadi kalau kita bisa dengerin radio itu di mana aja. Ya, misalnya siaran radionya ada di Aceh, kita ada di Jakarta, kita masih bisa dengerin radio itu. Nah, kalau radio online sama, tapi bedanya adalah kalau radio online itu biasanya ada radio offline-nya. Ya. Jadi misalnya radio Prambors, misalnya di Jakarta. Radio Prambors ini juga pasti dia akan menyediakan kontennya atau siarannya dalam bentuk online. Ya. Jadi kita harus dengar, ketika kita mau dengerin, kita harus kita perlu mendengar internet, atau mungkin kita bisa punya akses dengan menggunakan website ataupun aplikasi yang lain. Jadi itu adalah perbedaan radio online dan radio streaming yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh para pengelola radio. Kenapa? Karena memang tuntutannya begitu ya. Suka nggak suka, sekarang orang lebih banyak yang mendengarkan atau mengakses informasi melalui smartphone. Nah, karena itulah pengelola radio juga harus bisa berpikir bagaimana memanfaatkan teknologi agar orang-orang yang selama ini lebih banyak mendengarkan digital juga harus mulai mau dengerin konten radio. Ini hal yang menantang sekaligus juga menarik untuk dibicarakan. Yang terakhir ini adalah radio digital. Ini yang juga sedang berlangsung di Indonesia saat ini, ya, peralihan antara radio analog ke radio digital, sama kayak televisi juga. Ya, ada istilahnya analog switch off, ya, atau ASO. Jadi analog switch off itu adalah kebijakan pemerintah yang menutup semua perangkat media yang menggunakan teknologi analog. Jadi televisi, radio, semuanya diarahkan untuk ke proses digital. Apa sih kelebihan digital? Tentu kelebihannya adalah
kualitas audionya jauh lebih bagus, tidak terganggu dengan adanya gedung ataupun pengganggu-pengganggu lain gitu ya, karena memang digital itu menggunakan alat khusus di mana audionya berbasiskan digital. Tentu ini juga menjadi keunggulan dari radio digital. Oke, itu saja teman-teman penjelasan hari ini tentang program radio. Setelah ini ada kuis dan ada tugas yang teman-teman bisa cek di e-learningnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA grup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.